Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Brian Denovan Pane. Di sini saya akan menjelaskan terkait siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode 1 tahun. Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi. Transaksi ini biasanya hal yang banyak dilakukan pada tahapan ini adalah mencatat seluruh transaksi yang terjadi pada bisnis, baik pembelian maupun penjualan. Yang kedua, menganalisa transaksi dalam proses akuntansi double entry system. Tahapan analisa adalah tahapan penting untuk memastikan kebenaran tentang suatu transaksi dan tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, mencatat transaksi. Dalam jurnal tahap ini biasa disebut dengan perjurnalan dan setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, debit dan kredit. Penjurnalan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang Anda terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Yang keempat, posting di buku besar setelah penjurnalan. Lalu data transaksi kemudian dipindahkan ke dalam buku besar. Buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktivasi tertentu yang dicatat dalam satu periode tujuan. Tujuan ini untuk memudahkan akuntansi jika melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan histori transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Yang kelima, membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian neraca saldo. Berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Bila dalam suatu kondisi ternyata dapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Yang keenam, neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan. Tahapan selanjutnya adalah membuat neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo. Sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian, jika seluruh data benar, maka bisa membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Yang ketujuh, jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Yang ke-8, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Ini adalah tahapan opsional. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.